jual aja. Nanti kita selesaikan. Soal ini barang baru. Alkaman Forum. Terima kasih atas kedatangannya. Banyak hal yang kita bisa barang baru. Pak Acak tadi kalau orang Sunda biasanya minta maaf, kalau kita minta maaf karena harus terlambat 1 jam dari yang dijadwalkan. Karena saya ada tugas mendadak juga untuk pembekalan BK atlet gitu, yang mau kita rencanakan berangkat ke provinsi di Bekasi ya, dimulai tanggal sekitar 28. Jadi saya mohon maaf, tadinya kita sepakati emang jam 8 saya harus ada sambutan, ternyata itu bergeser juga dari jam 9 gitu. Jadi saya mohon maaf karena ada keterlambatan dalam manajemen rapat ini. Untuk selanjutnya sesuai dengan agenda dalam rapat koordinasi ini, tentunya dalam rapat koordinasi ini ada beberapa hal yang harus kita sepakati, yang kita harus kita bahas. Yang pertama, ini adalah agenda sebetulnya yang telah kita agendakan ketika emang rapat sebelum-sebelumnya antar leading sektor mitra kerja Komisi 4. Karena ketika kita ada rapat koordinasi per mitra kerja, ternyata ada muncul satu permasalahan yang emang permasalahan harus diurai di antara mitra kerja semua. Ya, ketika berbicara masalah pelayanan kesehatan, ya, ketika kita rapor dengan BPJS ternyata ada yang harus tersambungkan dengan dinas kesehatan. Ketika kita rapat dengan Pak Dr. Heru ternyata kita juga harus tersambungkan dengan dinas sosial terus yang lainnya. Ketika kemarin terakhir kita koordinasi dan koordinasi dengan seluruh puskesmas ternyata ada juga yang harus tersambungkan juga dengan leading sektor yang lain. Maka kesempatan ini adalah mudah-mudahan pertemuan yang kita bakal nantinya bisa menyelesaikan permasalahan koordinasi pelayanan kesehatan yang sifatnya lintas sektoral. Terus mungkin yang pertama ini muncul sesuatu yang harus kita bahas adalah ketika munculnya kesamaan kesepakatan masalah nantinya penyelesaian yang ditimbulkan oleh data yang terpusat. Itu yang pertama. Kalau sekarang mungkin yang harus kita bahas ketika data sensus sosial ekonomi yang terpadu ini, apakah ini akan timbul masalah atau tidak, ini nanti akan kita bahas. Karena sebelumnya kita menggunakan data berbagai pusat data yang hampir semuanya emang kadang tidak sama. Yang satu ngambil dari BPS, yang satu ngambil dari yang mana, Disduk, yang satu, sehingga ini tidak ketemu. Ketika di lapangan kan banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Kalau masyarakat kita tidak mau tahu itu data dari mana, yang penting pelayanan kesehatan kita ini bisa dilihat. Kan itu yang jadi problem. Nah, di sini mungkin selain emang imbas dari kesatuan data yang harus kita sepakati, saya ingin tahu sebuah gambaran nanti. Katakanlah ketika setelah dilakukan ground check ini kemarin ya, dengan data satuan tunggalnya ini ternyata timbul permasalahan banyak PBI yang tidak aktif, ratusan di kita itu yang tidak aktif. Nah, ini kita mencari solusi ke depannya seperti apa? Ada yang katakan bisa reaktif Pak Chandra ya, bisa kita baca, kita itu bisa yang langsung kita reaktif, tapi ada juga yang harus dibayar. Model beberapa kasus katakanlah karena ditunggaknya bukan oleh tunggakan secara personal masyarakat kita, tapi oleh pemerintah sendiri. PBI tidak membayar katakanlah tunggakan iurannya, sehingga emang ketika mau reaktif ini ya, terkena regulasi yang ada di BPJS, tetap harus dibayarkan oleh yang pemegang jaminan itu. Sedangkan kan mereka dapat PBI juga karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk iuran. Nah, lari ke APBD kita tidak ada regulasinya untuk itu. Ya, ini kan nantinya saya rasa harus ada masukan ketika emang permasalahan seperti ini salah satunya, ataupun ada permasalahan nanti kita data interpretasi masalah dulu aja, sehingga kalau emang ada sesuatu yang emang harus kita tarik terhadap kebijakan yang sifatnya di pemerintahan, ya nanti kita hasil rujukan bersama. Ya salah satu contohnya yang itu. Kita akan ada permasalahan tentang Jamkes. Nah, kalau Jamkes mungkin lah internal lah. Kita regulasinya sudah jelas kalau itu. Tapi kalau menyangkut tentang regulasi leading sektor atau mitra kerja yang kita tidak bisa intervensi terhadap kebijakan itu, ini kan jadi problem.
Katakan udah ke Bajnas bukan di ruang lingkup kita, malah Bajnas yaitu adalah sesuatu yang emang membantu terapi, tapi kan itu bukan sebagai sandaran nantinya penyelesaian permasalahan. Itu salah satu contoh mungkin yang muncul. Terus yang kedua, ada yang menyatu tentang kebijakan yang sifatnya hierarki yang emang harus kita bukan benahi, terkoordinasikan. Katakan model gini Pak, terutama mungkin mohon maaf Pak, tadi mungkin bebas karena kita yang ketemukan itu terlebih dahulu sebelum kita pelayanan yang lain Pak Dokter. Katakanlah model kebijakan dulu harus refund, ya, katakan puskesmas kita juga minta sebuah gambaran, jangan sampai terjadi lagi. Kan nominalnya sangat luar biasa. Ketika emang katakanlah mitra kerja kita atau organ yang pelayanan kesehatan sudah melakukan hal yang emang seharusnya, tapi ketika ada kebijakan dari pusat, katakan dari BPJS juga yang mengarahkan kita beberapa puskesmas harus mengembalikan uang lagi dalam pelayanan, ini seperti apa supaya kedepannya ini sudah tidak terjadi lagi. Ketika emang katakan dari puskesmas sudah meminta ke pemerintahan, kita tidak ada regulasinya untuk itu juga. Ya ini kan sesuatu yang emang sudah seperti emang udah itu kuma nasibnya bahkan belum puskesmas untuk menyelesaikan hal itu. Tapi saya rasa yang kemarin pertama jangan sampai terjadi lagi. Nah, untuk antisipasi model ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya hierarki ini yang nanti berhubungan dengan kebijakan kemampuan di daerah ini juga, supaya mudah-mudahan ini menjadi perhatian nanti ke depannya, supaya ada solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Ya. Terus juga selain itu juga mungkin dari dinas kesehatan terus yang lainnya, saya mau nanti masukkan permasalahan ada enggak nanti permasalahan kebijakan-kebijakan yang nantinya harus kita follow up secara politis nanti dengan eksekutif dan bupati untuk kedepannya, supaya ini menjadi sebuah pegangan atau dasar penyelesaian pelayanan kesehatan. Dan nanti dengan dinas sosial, kalau kemarin ini kan masalah penyelesaian rekomendasi masalah data yang harus tersinkronkan. Apakah dengan DTSEN ini kita udah selesai kesamaan data atau tidak? Ya, ini mungkin yang ketiga. Ya. Terus yang keempat, saya ingin ada penjelasan yang utuh nih di kolom ini tentang UHC kita. Ya. Dengan UHC kita yang kemarin kita rekomendasi emang dari hasil evaluasi LKP di Bupati itu, salah satu rekomendasinya untuk 2025 itu didorong untuk Kabupaten Tasikmalaya itu UHC. Cuma kan kemarin ada confirm bahwa kita udah UHC per tanggal 25 Mei atau berapa lah, tapi 2024 ya, 2025 ya. Nah, UHC yang saya pilih gak apa-apa ini di kita gitu ya. Yang model UHC yang kita ini seperti apa gitu ya nantinya, terus berimbas menaikkan terhadap pelayanan kesehatan ini seperti apa, karena ketika UHC banyak PBI yang emang dinonaktifkan, terus juga kan sasaran UHC ini berapa persen di beberapa kecamatan atau penduduk, karena kalau UHC itu kan 98 berarti hanya 2% yang belum tercover gitu dari jumlah kita. Nah, hal ini mungkin ada 4 poin yang paling tidak, selain nanti dari teman-teman dari anggota yang lain permasalahan-permasalahan dari pelayanan kesehatan yang harus kita runut sekarang ini. Saya rasa sebagai pengantar saya cukup sekian. Dengan adanya UHC mudah-mudahan bisa akan mengurangi utang dan resda. Terus dengan adanya UHC juga kita bisa mengurangi juga angka dari ketergantungan dengan anggaran yang ada. Yang menjadi masalah buat kita adalah gimana cara bayarnya gitu Pak. Pak bicara itu kadang itu kan Pak ketua itu akan agak repot untuk kita mesti UHC juga yang di kami gitu di dinas kesehatan yang menjadi jadi misalnya jadi permasalahan sekali adalah masalah keaktifan. UHC memang dari segi jumlah peserta, tapi kalau keaktifan, nah kita tidak angka terakhir kalau nggak salah Pak Bincang mungkin
sedikit koreksi, kita di angka 54% ya, 57% ya. Tapi keuntungannya dengan UHC ini, kalau yang biasanya kita kalau tadinya tidak aktif pas dipergunakan di rumah sakit ya, itu akan untuk pengaktifan memerlukan waktu 14 hari. Tapi dengan UHC langsung dalam 1 hari. Dan kita pun itu sudah mencari solusi untuk anggaran yang untuk pembayarannya. Kita pun sudah istilahnya semacam MOU dengan BPJS, setiap rumah sakit saling berkoordinasi. Kalau ada pasien yang datang ke rumah sakit dan ternyata BPJS tidak aktif, tapi dia sebagai peserta, kita bisa koordinasi. Nah, cara pembayaran untuk pelunasannya kita sedang membuat formulasi ya dengan melibatkan dari Bapeda dan keuangan, bagaimana ini caranya supaya kita bisa menutup bayar, dan itu juga melibatkan dari Basnas juga. Jadi itu kita mudah-mudahan sih tidak banyak dipergunakan, tapi kalau sampai sekali dipergunakan, kita mencari solusi untuk yang penting bisa melunasi dulu. Jadi itu dalam 1 hari itu bisa aktif, ya nanti itu bisa ditanggung oleh BPJS. Mungkin dari kami ini mungkin nanti barangkali ada kira-kira ada pertanyaan apa masukan dan saran dari dorongannya. Ini lagi diformulasikan untuk mencari kebijakan dalam hal menyelesaikan yang itu. Ketika emang tidak aktif, diaktifkan, reaktif, itu kan tindakan baru yang insidensial, ya. Untuk pokoknya masyarakat ya bisa diaktifkan, tapi mekanisme pembayarannya nanti seperti apa bakal muncul, karena kan itu terkalkul nantinya akan kita rekomendasikan ini. Kalau yang seperti itu kan paling tidak ke dana cadangan, BTT atau seperti apa kan. Kalau yang regulernya itu harus berbasiskan data nantinya mungkin Pak Kabid. Ya saya juga ingin dengar nanti kalau data sekarang yang kita siapkan untuk kedepannya, katakan dengan TTSN ini seperti apa gitu ininya, sehingga koordinasi kita antar BPJS, dinas kesehatan, terus kita juga secara politis itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke yang lain mungkin bisa digambarkan tentang data tunggal ini. Tugas dari apa itu puskesmas, tugasnya apa, tugas pokoknya, dan tugas dari RSUD itu apa. Kalau puskesmas itu tugas utamanya adalah untuk promosikan ini lebih menekankan itu ya. Sedangkan kalau kita sakit jadi kita untuk proaktif dan rehabilitasi. Terus kita juga sama sekarang tidak bisa membagi penyakit itu menjadi 2, penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Kita sebutkan juga mungkin tadi Pak ini salah pendidikan biasanya itu yang disemprot itu DHF, demam berdarah. Itu kita mengantisipasi, karena itu tugas kita untuk preventif. Terus kalau yang tadi mungkin mengarah ke arah ini, mungkin kita yang di sini ketua dari 4 ini mungkin akan disebutkan mungkin data secara utuh keseluruhan. Kita harus, karena ini informasi saja, kesempatan yang berbahagia ini kita di Kemenkes mempunyai transformasi 6 pilar transformasi. Itu targetnya sampai tahun 2029. Yang pertama adalah kita layanan primer, itu menyangkut puskesmas ya. Yang kedua rujukan, yang ketiga sumber daya, yang keempat SDM, yang kelima termasuk keuangan ini, yang keenam IT. Kalau ini dijalankan, insya Allah tahun 2029 kita akan mudah. Salah satunya kita juga punya target 1 desa 1 target ya. Terus kita juga sama SDM pun sama. SDM kita harus dilengkapi. Mudah-mudahan ini karena kebetulan menterinya sama, wamennya sama, jadi programnya insya Allah masih jalan. Itu program background dari atas sampai ke bawah insya Allah ya. Untuk rumah sakit pun sama. Kita kayak puskesmas sebenarnya Pak Ketua, kita juga kekurangan jumlah dari bangunan puskesmas sendiri dan SDM sendiri. Karena kita punya target 1 puskesmas layaknya untuk melayani 30.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk sekarang 1.920.000 sekian, kita punya 40 puskesmas, kita masih kurang 23 puskesmas lagi. Mungkin yang berikutnya mungkin masalah